Salah satu tantangan yang paling gede buat nyelamatin bumi dari perubahan iklim yang sekarang udah gawat banget adalah dengan ngumpulin dan nganalisis data terkait iklim yang susah banget itu. Dan buat ngatasin hal ini, harapan terbesar kita sekarang cuma satu, yaitu AI. Jadi buat lo yang masih berasa rivalan banget sama AI karena rebutan job, AI itu nggak sejahat itu kok. Emang sih katanya ada 85 job yang bakalan hilang gara-gara AI. Tapi lu tahu gak kalau kurang lebih ada 97 juta kerjaan baru juga yang bakalan muncul gara-gara AI. Kecanggihan AI juga bisa bantu kita di banyak hal. Bahkan hal-hal urgent yang dari dulu gak kelar-kelar masalahnya kayak kontaminasi limbah plastik di laut dan krisis iklim. Makanya itu, di video kali ini gue pengen ngebahas 4 isu penting yang kemungkinan besar bisa diselesaikan di masa depan dengan bantuan AI. Jadi stay tune sampai akhir biar lu gak seuzon terus ya sama AI. Jadi sudah galaumu, mari manfaatkan AI untuk masa depan cerah bersamaku. Let's go! Yang pertama, kelaparan dan kemiskinan. Sebenarnya isu kelaparan global satu dekade ke belakang udah sempat turun secara terus-menerus. Tapi semuanya berubah ketika COVID-19 menyerang. Sejak 2019 lalu, sayangnya isu ini mulai ngalamin kenaikan lagi. Kabar baiknya, sekarang agritech mulai maju paling depan sebagai solusi utama perbaikan pangan global. Tentunya dengan keterlibatan AI di dalamnya. AI di agrikultur ngapain aja emang jobdesknya? Ya, salah satunya buat ngelaksanain field mapping, kurang lebih kayak proses pengambilan data tanaman dan lingkungan di sekitarnya secara berkala gitu. Ini ngebantu petani banget sih buat ngambil tindakan pencegahan kalau ada gangguan hama, perubahan cuaca, dan faktor-faktor lainnya yang beresiko bikin tanaman mati. Terlepas dari agrikultur, AI juga bisa bantu penentuan distribusi pangan dari wilayah yang paling darurat pangan terlebih dulu. Jadi gak ada tuh ceritanya tipe-tipe biar dapat jatah double kayak kalau caleg lagi kampanye bagi-bagi sembako. Jadinya, selain bikin proses produksi pangan lebih terkendali, AI juga bisa bantu proses distribusi pangan jadi lebih tepat sasaran. Gokil ya tuh. Yang kedua, limbah plastik di laut. Lu coba tebak deh, ada berapa ton sampah plastik yang dibuang ke laut lepas tiap tahunnya? 8 juta ton cuy. Bukan 80 ribu ton, bukan sejuta ton, tapi 8 juta ton. Dah. Ini tuh kayak lu ngumpulin sampah plastik sampai tumpukannya segede 20 Empire State Building, terus lu buang dah tuh ke laut. Untungnya sekarang ada banyak non-profit organization kayak The Ocean Cleanup yang lagi geber bebersih laut. Biar gak gempor kerjanya karena ini tuh literally ngebersihin samudra. The Ocean Cleanup ngerekrut bantuan AI-nya Microsoft yang memanfaatkan teknologi Azure Machine Learning. Jadi si AI ini nanti dipasangin kamera yang bisa ngeidentifikasi sampah plastik dan disebar ke berbagai titik di badan air, mainly di sungai sama laut sih. Jadi kita bisa tahu tuh di mana aja badan air yang terkontaminasi sampah plastik dan bisa langsung mulai proses pembersihan. Targetnya di 2040 di Ocean Cleanup mau ngurangin 90% sampah plastik yang ada di laut. Yang ketiga, pandemi. Coba, angkatan corona yang wisudanya di rumah aja, udah pada jadi apa nih sekarang? Beda sama pandemi COVID-19 kemarin. Harusnya kalau di masa depan ada pandemi lagi, penanganannya bisa lebih oke lah. Soalnya sekarang udah ada AI yang bisa ngeprediksi endemi. Namanya tuh EpiWatch. Sistemnya si EpiWatch ini bisa ngumpulin data-data yang deteksi outbreak penyakit gitu. Jadi kalau misalnya ada indikasi bakalan terjadi epidemi yang bisa ngakibatin pandemi, EpiWatch bisa langsung kasih alert. Nah, si alert ini berfungsi sebagai early warning ya ke pemerintah dan juga ke stakeholder lainnya. Biar epidemi dan pandemik bisa diantisipasi sedini mungkin. Jangan kayak pas COVID kemarin, pas udah ada yang kena, baru datuk ketar-ketir. Ya, semoga dengan adanya AI ini di masa depan kelak gak ada lagi tuh wisudawan bertoga setengah boxer kayak zaman 2020-2021 atau bahkan 2022 juga ya. Yang keempat, krisis iklim. New York belakangan ini lagi jadi wilayah dengan indeks polusi udara paling buruk sedunia karena kena imbas kebakaran hutan dari Kanada. Penyebab utama kebakaran hutan ini diduga adalah musim semi yang lebih kering dan lebih panas daripada biasanya. Jadi, ya lagi-lagi masalah global warming dan krisis iklim sih. Kita udah gak bisa santai-santai lagi sebenarnya ngadapin krisis iklim kayak gini. Bahkan ini sekarang udah jadi salah satu isu yang diprioritasin banget. Makanya sekarang AI udah mulai masuk ambil peran dalam upaya-upaya penyelamatan bumi. Manfaatnya banyak banget. AI bisa ngebantu monitor iklim dan emisi karbon secara real time. Datanya bisa kita pakai buat analisis pencapaian target upaya penanggulangan krisis iklim di kita gitu.
Selain itu, data dari AI juga berguna banget nih buat analisis dan riset inovasi-inovasi eco-friendly biar lebih akurat dan efisien pengembangannya. Jadi kalau aja kita bisa berkembang bareng sama AI daripada terus-terusan ngerasa diintimidasi sama kecanggihannya, gue yakin di masa depan bakalan ada lebih banyak isu yang bisa terselesaikan. Tapi buat sampai ke sana, pertama-tama kita perlu jadi inovator yang lebih peka sama real world problems. Makanya, lu tuh mesti banget deh ikutan komunitas The Futurist Gen Z, di mana kita selalu ngelempar isu masa kini dan masa depan setiap harinya buat diobrolin santai sama teman-teman Gen Z lainnya yang nakal tapi berakal. Dan by the way, The Futurist Gen Z juga bakal ngadain webinar di tanggal 29 sampai 30 Juli yang ngebahas soal potensi AI di kehidupan modern. Di situ kita akan ngupas mengenai apa saja potensi AI yang dapat lu manfaatin di kehidupan lu sendiri. Lo juga nanti bakalan dapat guidebook yang isinya 200 prompts AI. Jadi sayang banget sih kalau lo nyampe gak ikutan. Link buat ikutan komunitas dan daftar webinar udah gue taruh di description box ya. Jadi make sure lo cek di situ dan sikat dah langsung daftar. Soalnya kuotanya terbatas cuy. Jadi let's go.